Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kiki Noviana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu UPT SD Negeri Pokok 2 Kabupaten Blitar. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Rancangan tindakan aksi nyata menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang. Setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya ingin merevisi aturan kelas yang ada menjadi keyakinan kelas. Banyak sekali siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak menerapkan disiplin. Hal ini mendorong saya untuk merubah mindset bahwa disiplin positif tumbuh dari keyakinan diri, bukan karena takut hukuman. Tujuan: mengembangkan budaya positif di kelas dan di sekolah, memupuk nilai kebajikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Tolok ukur: siswa membuat keyakinan kelas dengan didasari nilai-nilai positif yang ada bersama guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: kolaborasi rekan guru dan kepala sekolah serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar. Lingkungan belajar yang nyaman dan sarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Lini masa tindakan: menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, meminta izin untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif, mengumpulkan rekan guru untuk mengadakan diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, mengajak rekan guru untuk membuat keyakinan kelas, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas setelah diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Pokok 2, Ibu Walikah SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kiki Noviana selaku pemateri kita pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Dan Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri Pokok 2, Ibu Walikah, yang mana telah berkenan memberikan waktu dan tempat demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara kita,
Marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rohma Suhartanti. Kepada Ibu Rohma Suhartanti saya persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPT SDN Negeri Ponggok 2 kepada Ibu Walika. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala rahmat, taufik, hidayah dan karunia sisa umur yang diberikan kepada kita, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka memenuhi undangan Bu Kiki Noviana terkait dengan tugas sebagai calon guru penggerak diseminasi budaya positif di modul 1.4. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini bisa membawa ilmu, pengalaman yang barokah dan bermanfaat. Kedua kalinya sholawat dan salam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih rawuh penjenengan pagi hari ini dan kerjasama dari Bu Kiki Noviana dalam rangka memenuhi tugas untuk diseminasi sebagai calon guru penggerak, bisa berkolaborasi kerjasama dengan pihak sekolah. Alhamdulillah kami atas nama UPT SD Negeri Ponggok 2 menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya. Kebetulan alhamdulillah lagi kita merupakan sekolah penggerak, jadi bisa kita berpartner, berkolaborasi bersama dalam rangka mewujudkan misi Indonesia Maju menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa guru penggerak ini berfokus pada mempersiapkan Bapak Ibu guru yang sudah terseleksi sebagai calon guru penggerak jadi mentor bagi lingkungan untuk berkarakter. Jadi ke depan lebih dari itu Bapak Ibu guru penggerak diharapkan jadi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya menggerakkan diri saja di dalam lingkungan sekolah, tapi lebih dari itu merupakan bagian dari roda penggerak untuk bertransformasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran. Jadi bagaimana merubah cara mengajar yang baik, mengelola sekolah sehingga endingnya nanti diharapkan hasil belajar berfokus pada peserta didik dan bisa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwa dalam sambutan saya ini Bapak Ibu harus tetap bersemangat. Artinya bahwa program guru penggerak ini sudah merupakan agenda nasional, bukan lagi merupakan peta jalan pemerintah, tapi sudah dikukuhkan sebagai peta jalan negara. Jadi siapapun nanti estafet untuk melanjutkan kepemimpinan di negara kita, insya Allah program ini akan terus dan terus berjalan. Tetaplah semangat. Bapak Ibu juga harus mengetahui bahwa program penggerak ini merupakan program dari Merdeka Belajar yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan diluncurkan atau dicanangkan di episode yang kelima. Jadi saya berharap sebagai guru penggerak bisa berinovasi, bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain, dan lebih dari itu berharap semuanya nanti bisa menjadi guru penggerak yang bisa mewujudkan misi Indonesia Maju menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan latar belakang profil siswa yang beragam, kebutuhan siswa, dan latar atau keunikan dari masing-masing anak yang berbeda. Jadi apa yang merupakan filosofi dari tokoh pendidikan kita, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, mari kita sambut, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu adalah yang melalui program guru penggerak inilah insya Allah nanti yang bisa untuk mengisi dan menjadi pemimpin pembelajaran menuju Indonesia Maju. Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Anak-anak kita bekali hari ini dengan pengalaman-pengalaman belajar yang memerdekakan mereka. Demikian juga gurunya juga merdeka mengajar, berinovasi, kreativitas ditumbuh kembangkan, belajar dan terus belajar. Semangat untuk merdeka belajar, dan sekali lagi selamat untuk mengikuti diseminasi dalam rangka perform memenuhi tugas diseminasi di modul 1.4. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, kita selalu diberikan perlindungan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, mudah-mudahan ilmu pada pertemuan kali ini bermanfaat. Kita saling berkolaborasi, saling memberikan inspirasi, sharing, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Ada di dalamnya nanti progres ataupun delta, perubahan nilai yang kita harapkan jauh lebih dari itu
untuk anak-anak maupun semua pendidik pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk berdiseminasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Ada salah kata, salah silap kami dalam menyampaikan sambutan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Walika. Semoga yang telah disampaikan oleh Ibu Walika ini dapat menjadi motivasi bagi semua Bapak Ibu guru yang hadir di acara pagi hari ini untuk dapat nanti segera mengikuti program guru penggerak ya Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Binti Maisarah. Kepada Ibu Binti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama, memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita diberi kemudahan, kelancaran dan dapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa bi ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yuqabil mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سهرة موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Binti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam saya memandu acara kita pada pagi hari ini terdapat kesalahan kata. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah memberikan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat sepenuhnya saya kembalikan ke Ibu Kiki. Hukuman dari pihak manapun itu pasti akan tertanam sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, kenapa dari Kemendikbud kita itu harus belajar terkait dengan disiplin positif itu supaya merubah dari karakter-karakter anak yang sudah intinya anak-anak sekarang kalau nggak dikasih aja nggak mau jalan seperti itu. Kita coba, kita rubah pola pikir anak, kita rubah
kegiatan kita menjadi kegiatan yang lebih positif seperti itu ya. Jadi tidak harus kalau misalkan di kelas itu harus gini-gini, tidak. Kita tanamkan ketika di istirahat juga bisa, ketika anak-anak istirahat, ketika kita ngobrol-ngobrol biasa, tuh kamu itu gimana, kita sambil cerita, itu boleh Bapak Ibu. Jadi menerapkan disiplin positif tidak harus melulu di pembelajaran, tidak. Tapi ketika kita di luar, apapun yang kita lakukan di luar, kita terapkan ke anak-anak. Insya Allah nanti ketika anak-anak lulus dari sekolah, itu pasti akan mereka kenang sepanjang hayat. Pasti itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus di kelas harus berdisiplin positif, tidak. Tetapi ketika kita bertemu sama dengan murid kita di luar, kita coba gali. Begitu. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini contoh, misalkan anak tidak bisa dibilangi, itu pasti dihukum balik balik. Tapi kalau kita gali, saya punya cerita di sini, ada murid ya, dia itu ada laporan dari beberapa temannya itu meminta uang dari temannya. Kemudian ketika tangannya seperti ini, temannya sudah ngasih uang. Terus akhirnya beberapa laporan baik dari wali murid ataupun temannya dan bapak ibu guru, akhirnya saya panggil anaknya. Kemudian saya tanya, kenapa? Ini langsung contoh ya bapak ibu, contoh penerapan disiplin positifnya. Kenapa kok kamu meminta uang atau kepada adik kelasmu? Nah jawabannya karena tidak dikasih uang. Pasti di sekolah bapak ibu banyak ya yang seperti itu, banyak masalah-masalah yang seperti ini. Nah setelah itu, setelah saya panggil, saya tanya, kemudian katanya tidak dikasih oleh orang tuanya, katanya dia tidak diberi makan dan sebagainya. Kemudian uang yang diambil berapa? Tuh anak-anak, coba kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu tadi minta uang, coba apa yang kamu lakukan? Mereka berpikir, terus oh ya Bu, saya akan kembalikan. Terus berapa? Tapi saya cicil. Boleh. Nah berarti anak-anak misalkan membuat kesalahan, tidak harus kita hukum, tidak harus kita beri wes ngaku tak duit. Nah seperti itu tidak boleh. Tapi kita harus memberikan melihat latar belakang dari anak itu, kenapa kok sampai seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dampak pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah kalau penghargaan akan merusak hubungan. Kalau penghargaan atau menghukum, maka penghargaan akan menurunkan kualitas. Kemudian kalau penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini ada dua identitas. Yang pertama adalah identitas gagal, yang kedua adalah identitas sukses. Di identitas gagal, di hukuman, di identitas sukses ada disiplin ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk identitas gagal, di sini ada hukuman. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apabila itu di identitas sukses, kita adakan disiplin, ada yang pertama adalah konsekuensi. Itu sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian jika
Yang kedua itu tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang kalau hukuman. Kalau kita pakai konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Kalau kita pakai restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu atau dalam jangka panjang. Nah, kalau kemudian ini korban yang hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya, korban mendapatkan ganti. Contohnya, salah satu contoh yang saya sampaikan tadi terkait ada siswa saya yang meminta uang kepada teman lain dan akhirnya korbannya akan mendapatkan ganti. Berarti yang saya lakukan tadi apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Restitusi, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kamu keliru terus kamu dihukum, tidak. Tetapi kita cari akar dari permasalahan anak tersebut. Apakah anak tersebut itu mengalami psikologi di rumah, mengalami sesuatu hal yang tidak kita tahu. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau menghukum anak secara sepihak. Kita harus tahu latar belakang dan masalah yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian yang hukuman murid atau anak akan tersakiti. Pasti itu, kalau dihukum anak akan tersakiti. Berdiri, itu pasti anak akan tersakiti. Hatinya pasti, aku dulu kalau bu guruku digeyepok. Saya pernah Bapak Ibu, waktu itu kelas 1 SD, saya dipukul bokong saya karena nggak masuk. Nah, itu sampai sekarang saya ingat. Nah, tapi sekarang nggak ada ya Bapak Ibu. Kita coba untuk melihat dari latar belakang tersebut, kenapa kok ada masalah yang mungkin tidak bisa kenapa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada sesuatu yang terganjal di anak tersebut. Kemudian konsekuensinya, murid dibuat tidak nyaman. Konsekuensinya, kalau restitusi, murid dapat penguatan. Jadi itu pasti terkenang sepanjang hayat anak tersebut. Itu kemarin anak yang suruh mengembalikan uang itu tadi secara sadar diri tadi, insya Allah pasti, berarti konsekuensinya kalau saya melakukan kesalahan yang terjadi, berarti saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, seperti itu. Lanjut, ini untuk perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek untuk konsekuensinya, sedangkan restitusinya masalah terpecahkan, seperti itu. Kalau dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi lah muridnya roh gurunya takut, itu karena sering dijalankan hukuman, mungkin seperti itu. Terus kemudian untuk memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Monggo saya minta tolong dibacakan untuk yang hukuman, kemudian yang tengah adalah konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Monggo Bu Tanti dibacakan, Ibu Tanti. Perilaku pasif agresif meningkat pada saat negatif itu. Pada saat netral, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan positifnya yaitu masalahnya dapat terpecahkan. Oke, terima kasih Bu Tanti. Coba untuk Bu Lita, untuk yang kedua, biar kita tidak ngantuk. Untuk yang negatif berupa hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang kedua, bersifat netral, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang terakhir, positif,
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terima kasih. Kemudian untuk Bu Putri, monggo. Nomor 3. Baik, untuk dampak negatifnya yang ketiga, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk netralnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk segi positifnya, yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Mungkin ada contoh Bu Putri di lembaga jenengan atau di kelas jenengan sekiranya sudah melaksanakan kegiatan ini. Oke, lanjut, monggo Bu Wati untuk yang keempat. Untuk dampak negatifnya, peraturannya adalah kamu harus. Terus untuk yang netralnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Terus untuk yang dampak positifnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Baik, ada Bu Wati kira-kira di kelasnya Bu Wati terkait ini, terkait yang panjenengan bacakan peraturan yang kamu harus begini, kamu harus begitu. Apa panjenengan sudah melakukan yang restitusinya, positifnya? Bagaimana Bu Wati? Tidak ada. Oke, Bu Mailina mungkin ada contohnya atau membaca yang terakhir, silahkan. Terima kasih. Untuk dampak negatifnya, murid atau anak membenci peraturan tersebut, sedangkan untuk netral, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan dari segi positifnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ada contohnya Bu Mei di kelas? Panjenengan kira-kira panjenengan sudah menerapkan yang mana? Yang sudah panjenengan lakukan kira-kira? Terima kasih Bapak Ibu telah membacakan kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana yang kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan di kelas ya. Kalau misalkan kita tadi contohnya peraturan yang harus kamu kan gini, akhirnya anak kalau tidak digitukan tidak akan jalan seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut di sini ada yang harus panjenengan jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau PJOK ini berlaku enggak ini? Kalau PJOK kira-kira berlaku enggak kayak gini? Itu apa? Konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas nih ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jawabannya betul apa enggak? Lah, betul. Ini tadi lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman ini ternyata. Kalau guru PJO kan lain lagi ini. Ya, begitu ya. Jadi tergantung konteks kita, tugas kita. Begitu ya. Jangan asal olahraga lah kamu lakukan ayo baca-baca masak itu berarti ngungkum ibu olahraga. Tidak, itu termasuk bentuk olahraga fisik. Lanjut, apa itu restitusi Bapak Ibu? Coba monggo. Saya mau menunjuk Mbak. Ini saya belum kenal ini namanya siapa ini Mbak? Oh Mbak Cynthia, monggo Mbak Cynthia. Apa itu restitusi? Silakan Mbak Cynthia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini salah satu bentuk penanaman karakter ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, bahwa penanaman karakter di profil pelajar Pancasila ada berapa tadi? 6. Nah itu panjenengan lebokkan semua itu. Nah lebokkan ya Pak? Masukkan. Nah karakter-karakternya itu jangan masukkan. Insya Allah nanti anak-anak akan lebih menghargai dirinya sendiri dan kita lebih enak. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Nah ciri-ciri restitusi yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi dari kesalahan kita belajar, bukan menebusnya, tetapi kita belajar dari kesalahan diri kita. Pasti semua manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salah-salahnya, baik dengan peserta didik, dengan guru maupun dengan orang lain pun pasti kita ada kesalahan. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kalau salah itu bagaimana. Kita harus tanamkan, kalau kamu salah seperti ini, kamu harus belajar dari apa yang kamu lakukan, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi di sini restitusi ini memperbaiki hubungan juga, yang hubungannya lagi renggang, yang hubungannya tidak baik. Nah, kita perbaiki, kita turunkan ego kita. Walaupun dengan peserta didik, kita turunkan ego kita. Kita tidak boleh egois kepada anak, kita tidak boleh egois kepada teman, tidak boleh egois dengan atasan. Kita harus belajar menurunkan ego kita perbaiki. Kalau memang kita salah, kita akui kesalahan, kita perbaiki bersama-sama, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Jadi ditawarkan. Gimana misalkan kalau kita bersama-sama seperti ini? Kira-kira cocok nggak? Wah enggak, kalau ini nggak cocok. Nah kita tanamkan ke anak. Jadi anak tidak merasa bahwa saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Tidak, kita tawarkan. Kamu bisa nggak seperti ini? Oh iya Bu, saya coba. Kamu bisa nggak seperti ini? Oke Bu, saya coba, seperti itu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang nomor 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih ke karakternya. Walaupun tindakannya bagus, tapi karakternya tidak bagus, itu termasuk bukan ciri-ciri restitusi. Jadi yang kita tanamkan itu adalah karakter anaknya. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi karakter yang baik, yang nanti karakter itu akan tumbuh terus ketika anak itu dewasa, pasti akan seperti itu. Misalnya kita anaknya wadon itu apa bahasa Indonesia? Mengadu. Misalnya anaknya mengadu, ibu, aku digepok kalau kae. Nah, kalau kita tanamkan, aku tak omongannya kae. Nah, kalau kita tanamkan seperti itu, anak nanti ketika dewasa, ketika dia bekerja, pasti dia akan menjadi tipe yang mengadu. Jelas itu. Tetapi ketika panjenengan menemui anak yang seperti itu, bagaimana kira-kira yang panjenengan lakukan? Mencari kronologi. Mencari apa? Mencari akar masalahnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kita datangkan, kita kumpulkan anaknya yang bermasalah tadi. Kemudian kita tanya, kemudian kita berikan apa tadi? Solusinya. Kita biar anak itu bertanggung jawab bagaimana. Itu loh Bapak Ibu yang harus kita tanamkan itu. Seperti itu. Hanya itu loh yang materinya disiplin positif itu saja, penanaman karakter. Kayak keyakinan kelas dan sebagainya itu apanya? Itu bentuknya. Nah, kalau penanaman karakter itu kan
beda-beda ya. Karakternya kita itu beda-beda. Nah, bagaimana cara karakter ini bisa kita bersama-sama kita jadikan satu, kita saling ngerti, saling paham, itu bagaimana? Nah, dengan cara ini tadi. Maaf ya, ini tadi kok melenceng sampai ke yang lain. Lanjut. Ini berfokus pada karakter bukan tindakan, sudah nggih? Berfokus pada solusi. Nah, berfokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika tadi murid itu salah, kita berikan pemahaman dan kita berikan tawaran-tawaran tadi yang akhirnya anak itu akan lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Lanjut, nah ini salah satu contoh bentuk disiplin positif, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita biasa lakukan setiap hari. Keyakinan kelas dan peraturan kelas kira-kira apakah hal yang sama Bapak Ibu? Sama apa beda? Beda. Nah, beda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Misalkan di kelas ini tidak boleh makan. Kira-kira kita setuju apa enggak? Anak-anak setuju apa enggak? Kita tawarkan. Tadi kan sudah loh saya jelaskan. Kita tawarkan. Tidak serta-merta peraturan itu langsung kita jawab kudu manut. Tidak. Tetapi bagaimana cara kita biar kita berjalan bersama-sama, walaupun itu dengan peserta didik. Ora aku guru kowe kudu manut aku. Tidak. Tetapi kita turunkan ego kita. Kita belajar bersama anak-anak, kita sebagai fasilitator saja. Kita hanya sebagai fasilitator, anak-anak kita arahkan kemana mereka yang mungkin menjadi keinginan mereka, gitu ya. Lanjut, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar apa salah, Bapak Ibu? Benar apa salah? Benar, ya? Benar. Kita lanjut. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira itu untuk apa Bapak Ibu? Langkah-langkah utama dalam buatan nyala tuh. Coba. urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. 1. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 2. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 3. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. 6. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Tepuk tangan untuk Bu Lili. Terima kasih. Kamu kenapa Lili tadi di lapangan kamu ambil jajannya siapa? Mas Nopal. Mas Nopal? Lah kenapa kok kamu ambil jajannya Mas Nopal? Lihatnya mau minta. Oh minta. Terus kamu tadi selain minta jajan terus apa lagi? Kamu mukul apa enggak? Boten. Terus kamu tadi apa selain minta Mas Nopal minta siapa lagi? Oh Mas Nopal juga. Nah, kamu nggak bawa uang? Boten. Nggak bawa uang? Nah kenapa? Buat
latihan. Oh, buat latihan. Makanya disimpan buat latihan. Kamu ikut anu toh, sepak bola? Oh, ikut klub? Oh, berapa kalau klub itu bayarnya? 5.000. 5.000 itu apa? Sekali datang? Oh, 5.000 sekali datang. Terus uangnya buat itu. Nah, terus kalau misalkan di sekolah ini nggak bawa uang, ibumu kerja apa tadi? Oh, jual jamu apa? Oh, betul betul. Kamu nggak pernah minum jamu nih? Oh, iya. Jangan gitu ya. Nanti kalau misalkan punya uang apa gimana, bisa Mas Nopal juga di. Jajannya apa tuh tadi yang dulu? Roti. Oh, roti. Nanti anu ya, dikembalikan. Mau atau enggak? Mau. Maksudnya kamu ikhlas. Misalkan Mas Nopal tadi apa nih minta kamu lagi, minta jajan lagi yang serupa dengan jajan yang kamu ambil, kamu ikhlas? Enggak apa-apa? Enggak apa. Oh iya wes, gitu ya lah ya. Ya wes, hati-hati. Itu ya. Nanti Mas Nopal tak panggilin. Ya wes, jadi ya. Sabun, berarti itu kebutuhan manusia ya Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah merasa lapar, berarti itu adalah kebutuhan manusia. Kalau kita kurang disayang suami, kira-kira kebutuhan apa tidak Bapak Ibu? Kebutuhan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan apakah yang sedang berusaha dipenuhi? Ini ada salah satu contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia membenci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, kira-kira apa Bumi? Kelas 3 ini. Dia benci pada gurunya. Kenapa ini kok benci ini? Kebutuhan apa kira-kira? Kurang apa Bu Mei ini? Kurang kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Kurang apa Bu Mei? Kasih sayang kira-kira? Apa lapar? Kok menangis? Menangis karena lapar juga bisa, kasih sayang juga bisa. Apa kira-kira? Saya benci sama guruku. Berarti apa ya tadi? Kasih sayang. Kurang banyak perhatian, kasih sayang. Ya Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Tepuk tangan untuk Bu Mei. Baik. Lah jawabannya ini. Jika jawaban Dinda ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan aku nggak seru jadinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Aku sebel deh. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guruku menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Termasuk apa ini? Kesenangan, kasih sayang, atau kebebasan, atau penguasaan? Apa? Kesenangan. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru loh. Ada tahu sih seperti itu anak-anak? Iya tahu? Betul kan? Gimana? Itu termasuk apa itu? Kasih sayang. Berarti kalau aku bilang, Mbak Putri, aku kerudungku baru loh, berarti aku kurang perhatian. Gitu ya. Curhat. Lanjut. Aku bosan, masa belajarku cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu termasuk kebebasan. Pengen bebas ya. Terus terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Coba. Nah, betul sekali ya. Tadi yang pertama kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan terakhir penguasaan.
Putri. Tepuk tangan. Lanjut. Di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Betul, silakan. Yang pertama adalah motivasi identitas gagalnya, menghindari hukuman, menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Cara guru membuat, misalkan yang pertama menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kemudian membuat orang merasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya dan sebagainya. Tuh ya. Terus kemudian identitas berhasilnya bagaimana Bu Cynthia? Aku sayang sekali dengan Bu Cynthia ini karena baru kenal. Gimana Bu Cynthia? Padine kula mboten ketok lho Bu. Yo, monggo. Identitas berhasil yang untuk teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk yang identitas berhasil pemantau itu menghitung dan mengukur. Untuk identitas berhasil suksesnya, kontrol dirinya, yang untuk manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, terima kasih Bu Cynthia. Untuk penghukum, lah itu menunjuk-nunjuk, terus nanti jadinya ceramah. Terus kalau kita sebagai teman, yaitu membuat alas-alasan dengan muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, panjenengan sudah menjadi yang bagian mana itu Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer kira-kira? Pemantau. Terus enten sing penghukum, enten sing manajer. Nah, posisi kita kalau di dalam ini ya 5 posisi kontrol ini kita seharusnya itu menjadi manajer Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menjadi manajernya anak-anak. Kita tidak boleh menghukum dan sebagainya itu ya. Kita harus menjadikan manajer, menguatkan pribadinya anak, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan anak, memperbaiki masalahnya. Kemudian murid itu harus lebih berpikir positif. Terus bagaimana cara memperbaiki keadaan atau masalah. Kemudian yang terakhir itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Itu yang diharapkan dari materi disiplin positif. Jadi hilangkan untuk yang itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kita mulai dari sekarang setelah ada materi disiplin positif diharapkan panjenengan sebagai manajernya anak-anak. Bu Cynthia, untuk penghukum lah itu menunjuk-nunjuk, terus nanti jadinya ceramah. Terus kalau kita sebagai teman, yaitu membuat alas-alasan dengan muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, panjenengan sudah menjadi yang bagian mana itu Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer kira-kira? Pemantau. Terus enten sing penghukum, enten sing manajer. Nah, posisi kita kalau di dalam ini ya 5 posisi kontrol ini kita seharusnya itu menjadi manajer Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menjadi manajernya anak-anak. Kita tidak boleh menghukum dan sebagainya itu ya. Kita harus menjadikan manajer, menguatkan pribadinya anak, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan anak, memperbaiki masalahnya. Kemudian murid itu harus lebih berpikir positif. Terus bagaimana cara memperbaiki keadaan atau masalah. Kemudian yang terakhir itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Itu yang diharapkan dari materi disiplin positif. Jadi hilangkan untuk yang itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kita
Itu termasuk apa Bapak Ibu di dalam 5 posisi kontrol tadi? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah apa menghukum kira-kira? Kamu ora tau bener toh. Piye kok mesti warai bolak-balik. Nah, itu menghukum apa merasa bersalah kira-kira? Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Apa peraturannya? Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir loh, garap. Ayo, kita garap. Maaf, gini apa betul? Ini kenyataan ya. Jawabannya adalah, nah, kita yang harus kita lakukan yang ini Bapak Ibu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Contoh yang tadi, kamu ngambil uang, berarti caranya bagaimana? Apa dikembalikan, apa dijoli dan sebagainya. Kita tawarkan. Itu loh penanganannya hanya itu saja. Materi ini banyak itu ya ini toh makro karakter saja sebenarnya. Restitusi segitiga restitusi di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Kemudian ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan sebagainya. Lanjut, segitiga restitusi tahapannya yaitu ini tadi sudah saya bacakan. Saya teruskan saja. Dibaca ya Bapak Ibu. Terkait dengan segitiga restitusi saya beri waktu 1 menit untuk membaca. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah dibaca ya? Sudah, terima kasih. Untuk yang ini salah satu contoh saja, validasi tindakan yang salah. Ada proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya, saya ambil contoh yang validasi tindakan yang salah ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Berarti kita caranya menanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Terus terakhir diyakinkan. Oke, seperti itu. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami terkait dengan disiplin positif. Sudah pas? Jelas. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.